Selamat pagi teman-teman, berjumpa kembali di channel Ayam Hias Kulon Progo. Semoga kita masih diberi kesehatan, kemudahan, dan kebahagiaan sampai saat ini. Dan di sini pada kesempatan video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kalkun kawin. Yang harus diketahui oleh teman-teman, ketika kalkun itu mulai siap produksi itu di usia antara betinanya antara 7 sampai 8 bulan ya teman-teman. Namun nanti akan berbeda ketika jantan itu masih usia 7 bulan. Walaupun betinanya sudah siap produksi, biasanya jantan itu belum siap untuk melakukan kawin. Nah, di sini teman-teman, mungkin yang teman-teman lihat ini sudah paham ya. Ini adalah pejantan blue sled full blood, masih darah ori impor, dan ini betina black Spanish warna hitam pekat atau hitam solid. Ini sengaja saya kawinkan dengan pejantan blue sled full blood dan betina black Spanish, karena ini betina black Spanish saya ini bobotnya betinanya itu 5 kg, dan untuk jantannya ini kemarin pas saat ngambil dari plasma saya ini bobotnya 11 kg. Namun pada saat saya pelihara kurang lebih 2 bulan ini memang saya dietkan. Karena apa teman-teman? Dilemanya kita memiliki pejantan yang besar itu nanti resikonya betinanya itu biasanya punggungnya robek, bisa terluka. Nah, disinilah teman-teman bisa melihat bagaimana kalkun itu kawin. Biasanya ketika pejantan itu kawin dan menaiki di punggungnya, biasanya itu lama banget, harus ada proses ceker-ceker atau menggaruk-garuk punggungnya. Nah, mungkin teman-teman yang sudah pelihara kalkun, biasanya betinanya itu punggung bulunya pada rusak, bahkan punggungnya ada yang terluka, bahkan robeknya sangat lebar. Itu biasa teman-teman. Ketika teman-teman memiliki pejantan yang sangat berat dan proses kawinnya lama, itu biasanya terluka seperti itu hal biasa. Nah, di sini teman-teman harus tahu ya perbedaan sifat birahi antara kalkun dengan unggas yang lain. Kalau untuk kalkun sendiri itu birahinya itu yang betina yang meminta kawin, berbeda seperti entok atau ayam kampung. Kalau mentok dan ayam kampung itu kan yang harus mengejar itu yang jantan. Sebenarnya mentok dangkal dan ayam kampung tersebut mengejar itu sebenarnya hanyalah sikap retorika saja ya teman-teman. Betinanya itu hanya melakukan ibaratnya romanticisan. Jadi itu sebenarnya sudah waktunya birahi dan jantan untuk mentok pasti mengejar. Namun ketika ayam kampung dan mentok itu betinanya belum birahi, jantan pun tidak akan mengejar sampai betinanya nanti merunduk. Mungkin teman-teman pernah melihat ketika sudah terkejar ayam kampung dan mentok itu pasti betinanya nanti merunduk. Nah, itu tandanya birahi. Nah, ketika teman-teman memelihara kalkun, pernah ada yang tanya, kenapa kalkun saya belum kawin-kawin? Ya itulah, betinanya belum birahi. Ini adalah contoh ketika betina itu birahi ya teman-teman. Tapi tidak semua betina itu ingin mekrok seperti jantan. Nah, di sini terlihat semua bahwa 3 betina black Spanish ini sudah saatnya birahi atau sedang mengalami birahi untuk kawin. Biasanya untuk teman-teman yang belum tahu, ketika jantan itu sering kawin, itu ekornya itu pada patah atau rusak. Itu sebenarnya hal biasa karena itu disebabkan oleh seringnya proses perkawinan dengan
si betina. Nah, di sini jantan dan betina sedang menari-nari. Ini adalah mengikat atau membuat daya tarik tersendiri dengan si betina agar mau dikawin, itu hal biasa. Nah, di sini untuk kalkun itu proses mau kawin itu menari-nari, mengitari betina, dan betinanya mendekat, merunduk. Itu adalah ciri betina kalkun yang sedang birahi. Mungkin sedikit tambahan ya teman-teman. Untuk kalkun sendiri tadi, betinanya memasuki masa birahi itu antara 7 sampai 8 bulan. Dan saat itu kawin nanti sampai bertelur itu biasanya memakan waktu antara 1 sampai setengah bulan baru mengeluarkan telur atau baru bertelur. Untuk kalkun sendiri biasanya untuk bertelur itu mencapai 13 sampai 15 butir. Jadi masa bertelurnya itu juga memakan waktu kurang lebih 20 hari. Sebab ada kalkun yang kadang-kadang bertelurnya 2 hari sekali, tidak setiap hari bertelur. Nah, untuk masa pengeraman sendiri, ketika teman-teman mengeramkan telur kalkun tersebut dengan alami, dengan induknya, biasanya itu memakan waktu daya ram itu 28 hari. Namun berbeda ketika teman-teman ingin melakukan pengeraman dengan mesin tetas atau inkubator. Ketika teman-teman menggunakan mesin tetas itu bisa dipercepat, karena untuk masa ram di dalam mesin tetas itu untuk kalkun 26 hari sudah mulai menetas. Ya, untuk teman-teman mungkin ketika sibuk, ketika mungkin tidak ada waktu untuk melakukan mungkin mengeramkan telur dengan mesin, ya otomatis lah itu bisa diramkan dengan betina induknya sendiri. Namun ketika teman-teman memelihara skala banyak betinanya, biasanya itu juga jadi masalah, jadi kendala. Ketika nanti satu sarang dibuat untuk 2 bahkan 3 betina itu yang bertelur dan sampai nanti mengeram, itu biasanya tidak pada jadi untuk telurnya, tidak menetas istilahnya. Nah, biasanya karena yang menggunakan mesin tetas itu karena kapasitas pelihara kalkunnya banyak, dan untuk mengejar kuantitas, mengejar produksinya, jadi mereka menggunakan mesin tetas. Nah, untuk kalkun sendiri, ketika teman-teman memiliki sering betina punggung itu rusak bulunya atau sobek punggungnya, itu hal biasa teman-teman. Ketika teman-teman itu memiliki pejantan yang sangat berat, itu rawan sekali terjadi luka atau rusak pada punggung. Karena itu biasanya ini seperti teman-teman bisa lihat ceker-ceker, dan nanti biasanya itu yang menyobekkan itu kuku pejantan, dan nanti saat pas kawin masuk antara itu si anus jantan dan anus betina itu sudah mulai nempel, itu biasanya sobeknya juga kena taji. Nah, di situ yang bikin kadang sobek. Ya, dilemanya itu seperti itu teman-teman. Ketika kita ingin memiliki yang bodi besar, memiliki yang rangka besar, namun nanti resikonya saat model seperti ini, kawin seperti ini. Ya, mungkin sekian dari saya video tentang kalkun kawin dan reproduksi kalkun. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan mudah-mudahan video sedikit ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari kami, selamat pagi, terima kasih.